warahmatullahi wabarakatuh. Hello ETSA friends, welcome to ETSA Talk. Oke, selamat datang teman-teman dalam ETSA Talk. Alright, so this is our first time being in ETSA Talk ya. Oke, jadi ini adalah kali pertama kita hadir di dalam ETSA Talk ini. Oke, jadi dalam episode kali ini, episode pertama yang begitu spesial ini, kita akan membahas dan mendiskusikan one interesting topic. So, what is it about? Oke, jadi kita akan berbicara tentang pemimpin, kepemimpinan, dan juga bagaimana sih masa depan ETSA ke depannya nanti. That sounds very good ya. Oke, langsung saja with me Anissa. Dan saya Erlangga. Inilah ETSA Talk. Oke, jadi Kak Anissa, hari ini kita kedatangan dua orang bintang tamu yang spesial. Spesial, especially di kalangan ETSA ya. Ya, betul. Oke, jadi dua orang ini adalah sosok yang menjadi tokoh gitu ya, atau orang yang punya posisi dalam ETSA. Oke, jadi yang pertama itu ada Kak Hairunisa selaku Ketua Umum atau Chairman dari ETSA tahun 2024, dan juga ada Kak Hairul Anam sebagai Wakil Ketua Umum ETSA tahun 2022. Oke, jadi langsung saja ya Kak Nisa ya, kita kenal-kenalan dengan mereka. Jadi bersama saya sudah ada kedua narasumber kita. Oke. Halo Kak Nisa, halo Kak Anam. Boleh Halo, mungkin say everyone. hi ke ETSA friends. Halo everyone. Oke, jadi bersama Kak Nisa dan juga Kak Anam kita akan berbincang-bincang tentang apa sih itu kepemimpinan, apa sih itu pemimpin, dan seperti apa nanti masa depan ETSA berhubungan Bagaimana dengan kita melihat kepemimpinan di ETSA Ya, untuk betul. tahun-tahun berikutnya. Ya, betul sekali. Nah, jadi langsung saja teman-teman kita mulai pembicaraan kita kali ini. Mungkin saya ke Kak Anam dulu ya. Jadi Kak Anam selaku Wakil Ketua Umum nih di tahun 2022, seperti apa Kak Anam memandang atau mengartikan pemimpin itu? Pemimpin itu, kalau dari saya, pemimpin itu sebagai aktor dalam peran-peran yang akan kita lakoni ke depannya dalam sebuah organisasi. Oke, berarti istilahnya pemeran utamanya ya. Oke, jadi kalau pemimpin itu mereka yang menjadi pusatnya gitu teman-teman. Oke. Kalau dari Kak Anissa sendiri? Kalau dari saya, untuk pemimpin itu, dia itu seseorang yang memimpin suatu lembaga, suatu kelompok yang mana di mana kelompok itu memiliki tujuan yang sama dengan dipimpinnya seorang pemimpin itu. Oke, begitu. Oke, jadi kita berbicara pemimpin ini, kita berarti berbicara seseorang ya, berbicara sosok. Nah, kalau menurut kakak berdua nih, berdasarkan opini atau pendapat masing-masing, mana sih yang lebih cocok? Apakah laki-laki yang jadi pemimpin atau perempuan? Karena di depan kita ini berbeda ini, Pak. This is kind of controversial Ya, ya. oke, betul sekali. Jadi Kak Anam ini laki-laki, jelas, yang memang dikenal citranya laki-laki sebagai pemimpin. Iya. Tapi bagaimana sih kalau menurut kakak berdua? Apakah perempuan juga bisa menjadi pemimpin atau memang harus laki-laki aja? Oke, kalau dari saya itu sebenarnya dua-duanya bisa. Itu tinggal tergantung karakter mereka masing-masing. Yang saya bisa laki-laki yang lain maupun perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Tapi kita harus melihat juga dari sifat. Pemimpin itu mempunyai sifat-sifat tertentu. Misalnya kita mempengaruhi orang lain. Dari pengaruh tersebut itu menjadi tindakan seperti itu. Itu kita tinggal melihat siapa yang lebih pas, siapa yang lebih cocok, siapa yang mempunyai sifat itu. Sebenarnya dua-duanya bisa. Kira-kira begitu. Berarti tidak serta-merta Ya. memandang gender ya. Tidak. Oke, betul. Nah, kalau dari Kak Nisa sendiri nih, bagaimana pendapatnya? Baik, untuk dari saya, sebenarnya menurut saya itu kurang lebih sama seperti Kak Anam tadi mengenai tentang pemimpin. Kita itu tidak bisa melihat apakah pemimpin itu harus seorang laki-laki, apakah harus seorang perempuan. Karena bisa kita lihat contoh, presiden saja ada yang perempuan. Dan kenapa juga untuk terkhususnya di ETSA ini sih, di ETSA ini sudah ada beberapa kali pemimpin begitu, ada perempuan, ada laki-laki. Pemimpin pertama di ETSA itu, kalau kalian tahu, itu seorang perempuan.
Itu tahun 2016 pemimpin pertama di HMJ itu perempuan Kak Isti. Terus dilanjutkan dengan beberapa pemimpin, ada pemimpin memang laki-laki seterusnya, sampai akhirnya sebenarnya yang menjadi motivasi saya itu pada saat kepemimpinan di zamannya kepengurusan Kak Anam ini. Oh Iya, tahun 2022. Berarti sebelum kita lebih jauh nih, berarti ETSA ya pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Iya, Berarti dari sini nih timbul bahwasanya perempuan juga bisa jadi pemimpin. betul. Di situ karena kalau mau ambil pengalaman, sebenarnya jujur saya itu kebanyakan memang ikut organisasi selama ini, tapi kebanyakan pemimpinnya itu memang laki-laki, dan saya rasa memang sebenarnya dulu itu saya rasa laki-laki itu bisa memimpin kita. Laki-laki itu kan seorang kepala, memang punya jiwa pemimpin di jiwanya mereka itu. Tapi setelah melihat dan masuk dalam keorganisasian di kampus ini, saya di situ termotivasi itu pada saat saya maba. Di situ ada kepengurusannya Kak Andira, ketuanya Kak Anam. Di situ saya lihat Kak Andira bisa membuktikan gitu bahwa pemimpin itu juga bisa perempuan, dan saya rasa pada saat kepengurusannya dia benar-benar mengangkat nama ETSA ini, sampai akhirnya saya bilang mungkin suatu saat saya bisa. Dan sampai akhirnya pada saat kepengurusan selanjutnya itu ada Kak Arjat, dia pemimpinnya seorang laki-laki dan beliau juga hebat dalam memimpin, beliau juga punya pengalaman yang bagus, sampai akhirnya pada saat tahun 2024 ini saya ingin membuktikan bahwa perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin. Oke, luar biasa sekali. Jadi teman-teman tidak boleh ya dibeda-bedakan bahwasanya ya, siapa saja bisa jadi pemimpin. Nah, kalau Kanisa nih ada nggak pikiran mau jadi pemimpin gitu, Mas Irfan? Ya, of course ada. Cuman kalau dari saya, in my opinion ya, kayak selagi kita punya laki-laki di dalamnya, itu yang diutamakan. Berarti tetap kepada siapa saja bisa sebenarnya. Iya, Cuman siapa saja bisa. Kembali kepada potensi dan kemampuan Iya, masing-masing. Oke, saya ke Kanisa lagi nih. Selama menjadi ketua umum nih dari lembaga ETSA, bukan lembaga kecil tentunya. Tentu banyak orang-orang di dalamnya yang datang dari latar belakang berbeda. Bagaimana sih rasanya jadi seorang pemimpin yang perempuan gitu, yang sering dipandang orang, perempuan itu tidak bisa jadi pemimpin karena mereka itu bla 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 bla. Jadi gimana sih menurut Kanisa? Jadi kalau mau bilang pengalaman ya, sebenarnya bisa dikatakan itu benar, perempuan itu seorang perasa. Kita itu bedanya kita dengan laki-laki. Laki-laki kan kebanyakan orang bilang pakai logika gitu. Dalam mengambil keputusan itu selalu tidak mengutamakan perasaan dulu. Kalau perempuan ini jujur, memang betul itu pakai perasaan apa-apa itu. Makanya itu saya bersyukur juga wakil ketua umum saya itu laki-laki. Jadi dia mengimbangi begitu dalam masa kepengurusan tahun 2024 ini. Yang mana pada akhir-akhir kepengurusan ini yang sudah mau selesai, kalau mau dibilang jujur banyak sekali sedihnya, banyak sekali juga bahagianya, senangnya. Tapi ini yang harus dipegang dalam seorang pemimpin itu. Dari pada saat saya pertama ingin menjadi seorang pemimpin, sebenarnya saya itu banyak sekali kayak perasaan takut, perasaan bagaimana itu saya bisa paham begitu untuk kebanyakan dari ETSA ini kan banyak pengurus, ada sekitar 60 begitu ya, 60-an. Nah, bagaimana dengan karakter-karakter yang berbeda itu, bagaimana saya bisa pahami mereka? Nah, seorang kepala ini ibaratnya adalah tempatnya para anggota mengutarakan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka keluhkan, pasti larinya ke ketua. Dan itu ketua larinya kemana kalau mau dibilang kan? Jadi itu yang harus dipegang dalam seorang pemimpin. Yang kalian pegang itu bagaimana kalian bisa memahami anggota kalian. Buatlah anggota kalian bukan hanya memiliki jiwa pemimpin di dalamnya, tetapi punya rasa jiwa memiliki di himpunannya. Jadi buat rasa nyaman di himpunannya, buat rasa kekeluargaan, tidak ada yang namanya terlalu senioritas di dalam kepengurusan ini. Bagaimana dengan Erlangga dan Anissa, pasti merasakan kan bagaimana lika-liku dalam selama hampir 1 tahun kepengurusan kita ini. Jadi kalau mau dibilang sedihnya banyak juga, tapi itu banyak dramanya.
perlu dihadapi. Dan ini tidak, jangan sampai memperlihatkan kesedihan. Seorang pemimpin itu jangan terlalu sering memperlihatkan kesedihan ke anggotanya, karena anggotanya ini banyak juga yang sedih. Jadi kalian itu harus berusaha lah, seorang pemimpin itu harus berusaha bagaimana kalian itu kuat di depan pengurus, karena kalau pemimpin tidak kuat, bagaimana pengurus bisa kuat? Oke. Gitu. Jadi kalau Kanisa sendiri tadi membahas soal emosional ya. Kalau Kanisa sendiri ada tidak gitu momen di mana Kanisa tidak bisa kontrol emosinya sebagai seorang perempuan tentunya, tidak terlepas dari kodratnya sebagai seorang perempuan. Iya. Ada nggak? Iya, pernah. Jujur pernah. Pada saat saya itu tidak bisa kontrol emosi saya. Jujur, saya ini sebenarnya orangnya jarang marah. Pernah, cuman Nah, gimana sih cara Kanisa menyelesaikan? cara saya menyelesaikan amarah saya, jujur saya itu orangnya pergi dulu. Kalau saya mau marah, saya pergi dulu. Saya tidak, maksudnya saya tidak langsung lampiaskan kepada kepengurusan itu. Dan untung ada waketum saya. Kalau saya sementara lagi tidak bisa kontrol emosi saya hubungi waketum tolong dihandle dulu ini, kegiatan ini. Saya belum bisa dulu, saya ada di posisi yang betul-betul lagi tidak bisa dikontrol gitu. Dan itu caranya, saya introspeksi diri, meredakan emosi saya. Setelah itu baru saya kembali lagi ke kepengurusan dengan tidak perlu memperlihatkan emosi itu. Berarti seperti yang kakak bilang tadi, ada balance karena Iya. kakak sendiri punya ketua, Iya. terus ketuanya laki-laki, Iya. jadi bisa mengerti. Penting itu, pria dan laki-laki itu bersanding. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Kak Anam, based on pengalamannya Kak Anam ini di periode kepengurusan 2022, bagaimana caranya Kak Anam mengatasi konflik-konflik yang ada dalam organisasi? Ya, konflik yang terjadi dalam organisasi ya, sebenarnya untuk masalah konflik itu mengalami banyak sekali konflik yang dihadapi pada saat pengurusan kemarin itu. Karena untungnya ini saya mempunyai ketua yang bisa saya bilang itu sangat bijaksana, meskipun dia seorang perempuan, dia sangat bijaksana menghadapi masalah-masalahnya, anggota-anggotanya yang bermasalah. Dan ya meskipun ada beberapa kali dia tuh lepas kendali, nah situ tugas saya sebagai support dia, beri dia saran ini mengenai pemecahan masalah ini, masalah internal maupun eksternal begitu, baik keanggotaan maupun kegiatan-kegiatan yang kita lewati seperti itu. Jadi kalau dari cerita yang kita sudah bicarakan tadi, kalau menurut Anam antara apa ya, kalau di compare atau dibandingkan, Kak Anam ini cenderung ke laki-laki sebagai pemimpin atau perempuan sebagai pemimpin? Ya, Ya, kita sebagai laki-laki harus membela laki-laki ya, memihak kita laki-laki. punya jiwa kepemimpinan dalam diri kita, dari lahir itu sampai sekarang kita menjadi pemimpin. Nah, meskipun saya tahu di ETSA ini atau di keseluruhan di program studi tari bahasa Inggris ini laki-lakinya sangat sedikit ya. Benar sekali. Jadi saya mungkin untuk teman-teman ya, janganlah berkecil hati bahwa saya nanti tidak bisa jadi pemimpin di prodi TB ini karena laki-lakinya sangat sedikit. Justru itu jadikan itu sebagai motivasi. Meskipun kita sebagai minoritas di jurusan ya, kita usahakan bahwa sebenarnya kita bisa jadi pemimpin. Ya, begitu. Berarti poinnya dari percakapan kita sejauh ini, bahwasanya siapa saja sebenarnya bisa jadi pemimpin, bisa, apalagi kita sebagai laki-laki kan, ya memang kodratnya dilahirkan sebagai pemimpin ya, tentu tidak boleh kalah dan apalagi perempuan, jadi tidak boleh merasa disampingkan gitu. Jadi perempuan juga bisa punya kesempatan untuk membawa gitu pikirannya untuk membawa sebuah organisasi. Nah, jadi kalau dari perbincangan kita nih sejauh ini,
kalau kita kaitkan dengan ETSA yang sekarang nih, kalau dari kanan kira-kira apakah ingin melihat sosok pemimpin perempuan lagi, atau kali ini mau melihat pemimpin laki-laki di dalam ETSA? Interesting. Yang kalau untuk kedepannya kan. Sebenarnya untuk ETSA ke depannya itu sudah pasti, kalau dari pandangan saya, itu awalnya kalau sudah terpilihnya seorang pemimpin ETSA, kita sudah bisa bayangkan apa yang akan terjadi kepada ETSA ke depannya. Jadi untuk masalah maupun laki-laki ataupun perempuan itu sudah bisa menjadi pandangan saya ke depannya. Gitu. Jadi kalau selanjutnya nih, kalau melihat dari anggota-anggota yang sekarang, karena sudah bisa mengira-ngira nggak? Ya, siapa sih yang atas gitu? Kalau untuk anggota-anggota sekarang yang bisa dibilang saya cukup dekat dengan kalian yang kebetulan sekarang 2024 maupun angkatan 2023 dan 2022 kita lumayan dekat, dan saya sudah bisa membayangkan siapa saja yang bisa menjadi pemimpin di ETSA ini. Kita ada gambaran, ada baik perempuan maupun laki-laki. Berarti dari pikiran atau bayangannya ke anak, ada nih laki-laki ada perempuan. Iya. Bukan Ada- cuma satu. Berarti ada keseimbangan nih. Ada keseimbangan antara cowok-cowok. Oke, mungkin kalau dari Vanessa sendiri bagaimana? Yang selaku ketua yang sampai saat ini masih menjabat, tentunya lebih dekat dengan seorang sendiri kan bisa. Betul. Jadi kalau Vanessa sendiri apa sih kedepannya mau melihat pemimpin laki-laki atau mau melihat pemimpin perempuan lagi supaya kita punya penerus gitu. Baik, kalau mau menjawab pertanyaan seperti itu, apalagi saya kan ketua umum di kepengurusan 2024 ini bagaimana nanti kan yang akan dipromosikan itu angkatan 2023 yang akan kepengurusan 2025. Jadi ibaratnya yang paling dekat dengan kalian, yang paling sudah tahu karakter kalian, tahu sifat-sifat kalian seperti apa masing-masing. Jadi kalau mau dibilang, sebenarnya saya juga sama dengan Kak Ana. Saya melihat ada sosok pria dan juga ada sosok perempuan bisa menjadi pemimpin. Dan kalau mau dibilang kedepannya itu saya berharap dia itu laki-laki atau perempuan, saya rasa seperti pendapat yang tadi, perempuan dan laki-laki dari sosok-sosok ini mereka saya rasa bisa. Siapapun bisa menjadi seorang pemimpin. Yang penting dari niat mereka. Tapi kalau mau bilang lebih condong kemana sih? Gitu. Saya berharapnya itu ketuanya itu nanti pria atau laki-laki. Itu sebenarnya. Saya walaupun saya perempuan, saya setuju dengan pendapat kalau laki-laki itu seorang pemimpin. Laki-laki itu bisa memimpin. Dan harusnya memang pemimpin itu laki-laki. Tapi untuk para perempuan-perempuan, para calon-calon pemimpin ke depannya ini, kalian itu jangan berkecil hati. Jangan kalian berpikir kita tidak bisa memimpin. Kita bisa, asal kita betul-betul buktikan kita itu sesuai dengan visi misinya kita, sesuai bagaimana seorang pemimpin itu. Ya, benar sekali. Berarti masih ada kesempatan ya kepada laki-laki dan perempuan, masih ada kesempatan untuk menjadi kedepannya. Oke, pertanyaan selanjutnya masih terkait dengan kepemimpinan berikut. Jadi, apa harapan dari Kansa selanjutnya? Nah, kalau kita lihat waktu ya, Ya, sudah bukan waktu yang lama lagi, jadi kita menatap masa depan ETSA ini. Bisa dulu kapan Kalau mau bilang harapan, sebenarnya siapapun kita, asal kita keluarga ETSA, sebenarnya harapan itu selalu mau yang terbaik untuk ETSA ini. Sebenarnya ini satu harapan, satu tujuan semuanya. Tapi alangkah baiknya begitu. Kenapa tidak kita selalu pasti berharap generasi-generasi berikut itu selalu menampilkan yang paling terbaik begitu. Ambil yang baik dari kepengurusan sebelumnya, jadikan lebih baik lagi begitu. Dan seperti itu, lebih maksudnya kegiatannya itu lebih dilaksanakan dengan baik lagi. Ada suatu hal yang baru, itu yang saya harapkan. Ada suatu hal yang baru di ETSA kepengurusan selanjutnya.
yang mana juga buat suatu apa ya, misalnya ini suatu item, suatu pembaruan yang mana kalau seperti ini itu ETSA namanya. Jadi saya berharap nama ETSA ini bukan hanya di kalangan fakultas, bukan hanya di kalangan univ, tapi saya berharap nama ETSA ini sampai di luar. Luar biasa. Jadi kangen lagi yang dulunya waktu ke-2022 dan saat ini juga pemimpinnya ada kuat. Gimana harapan anak untuk ETSA ke depan? Mempunyai dua visioner, mana dia sudah mempunyai konsep dan apa yang akan terjadi. Dan hidup baru itu harus dikeluarkan, dan belum tidak lepas dari perjuangannya itu sangat luar biasa. Saya bisa yakin bahwa itu dalam lingkungan fakultas teknologi lingkungan paling mencoba yang paling itu adalah jadi saya harapkan kemudian ke depan tidak lepas dari motivasi baru untuk juga banyak dan juga memutus sistem program yang ada di banyak orang ETSA ini kembali ke kejayaan terus berkembang. Jadi itulah teman-teman percakapan kita ya dengan dua narasumber kita yang luar biasa. Jadi ada sekali lagi saya ulangi ya, ada Kak Indonesia selaku Ketua Umum ETSA tahun 2024 dan juga Kak Anam selaku Ketua Umum ETSA tahun 2024. Terima kasih banyak Kak atas pandangan, pendapat dan juga cerita pengalaman yang berharga dan berharap semoga ETSA ke depan semakin kaya begitu. Semoga ETSA semakin lebih baik ke depan. Jadi terima kasih. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita ETSA Friends. Sampai jumpa dalam ETSA Talk episode selanjutnya.